membuktikan sebuah itu ada adalah kuncian kenyataan dan kebenaran. Baik kata-kata ketuhanan, Tuhan, yakin, serta apapun tentang hakikat kepada Tuhan, tentang hakiki kepada Tuhan, ditentukan kebenarannya ada atau tidak. Kalau itu memang tidak ada, maka yang diceritakan itu adalah seolah-olah, seumpama. Ini yang dikatakan jatuhnya hakikat kepada seumpama. Nah, kalau sudah ada seolah-olah dan seumpama, begitu juga dengan kepercayaan wujud Tuhannya. Dia akan mendapatkan Tuhan seumpama, akhirat seumpama, apapun yang dia kaji itu seumpama. Tetapi kalau sudah nyata ada pada dirinya, maka dia bukan menyatakan sesuatu itu kebohongan, umpama atau dan kira-kira, tetapi nyata apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena sudah berdiri suatu wujud yang jelas, dinamakan ada. Dari mana kita bisa menyatakan kajian itu, yang dikaji itu nyata ada? Kalau kita mengkaji dalam hakikat Allah berwujud Muhammad, ini ada enggak? Muhammad itu mana ada? Di mana adanya? Allah di mana adanya? Tuhan apa adanya? Jadi bukan sesuatu hakikat itu sebuah umpama. Hakikat itu adalah sebuah kenyataan yang tidak asal-asalnya. Itu dinamakan hakikat. Berbicara soal ada, tidak akan pernah kita dengar sebuah ayat menyatakan Allah itu ada. Ya, yang ada itu hanya satu. Pengakuan ayat itu hanya satu. Tetapi pengakuan Allah itu ada hanya ada di kalimat tiada atau tidak ada. Kalau kita menemui kalimat tidak ada, justru di balik kalimat itu, itulah yang ada. Nah, kita contohkan seperti la ilah. Artinya tidak ada Tuhan. Nah, kenapa tidak ada Tuhan? Kalau kita lihat dari susunan lafaznya, untuk apa semuanya agama kalau memang Tuhan itu tidak ada? Mentiadakan Tuhan tanpa alasan, membuktikan dia ada di dalam kata tiada, maka itu dikatakan salah satu kesalahan besar, atau dikatakan kafir syirik, orang yang mentiadakan Tuhan, mengikuti kalimat la ilah. Nah, itu contohnya la ilah. La tiada, ilah itu Tuhan. Ya. Ilaha Allah, yang nyatanya Allah. Ini kalau kita ikuti kalimat secara harfiahnya, seolah-olah memang Tuhan tidak ada, yang hanya ada Allah. Berarti Allah itu Tuhan apa tidak? Berarti bunyinya menyatakan tidak Tuhan. Nah, itulah batasan iman. Tapi bagaimana kita membaca tulisan tidak ada itu, tetapi mendapatkan rahasianya di balik tulisan atau di dalam tulisan tidak ada, yaitu ada. Siapa yang tidak ada? Nah, kalau kita umpamanya memanggil seseorang itu raja, raja itu tidak ada. Yang ada itu adalah orang yang menjadi raja. Nah, sama dengan menyebut Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tidak ada, la ilah, tetapi siapa yang jadi Tuhan itu ada. Nah, itu ya, contohnya lam alif, lam kasrohnya ha,
Ya, sementara alif domah u sir. Berarti ha dengan uhu, aku. Nah, jadi kalau kita menyebut la ilah sama dengan aku Tuhan. Ilaha nyata, Allah bernama Allah. Tapi kalau kita gagal mendapatkan adanya Tuhan di dalam kalimat tiada, maka kita telah mentiadakan Tuhan. Ini dinamakan kafir sindik, yaitu kekafiran pada batin atau rohaninya. Jadi untuk mendapatkan adanya Tuhan, dari mana jalan kita bisa mendapatkan ada? Nah, kita lihat tulisan ada itu berawal dari kata istilah dalam tasawuf itu adalah wujud. Wujud itu ada. Membuktikan dia ada berpedoman kepada wujud. Wujud itu hakikinya. Siapa hakikinya? Tentu kita lihat hakikatnya yang sebagai maujud. Kalau maujud dalam kata Tuhan itu adalah sebuah hakikat. Karena kalau kodrat Tuhan itu tidak hakikat, ini akan ada kodrat makhluk yang dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin ada kodrat makhluk yang menjadi ketetapan Tuhan. Tetapi mencapai kajian ada sehingga tidak beralasan seseorang kalau mau sholat itu mencari masjid. Kalau berdiri butuh sajadah. Kalau ingin ingat Allah butuh tasbih. Ini menandakan belum ada. Kalau ingin sesuatu berdoa. Ini orang yang menyatakan secara tidak langsung belum mendapatkan kenyataan ada. Kalau dia ada bagi seseorang, maka seseorang itu tidak butuh pertolongan siapapun, tidak butuh untuk melaksanakan permintaan kepada siapapun. Kenapa? Karena ada itu telah menjadi cukup. Artinya ada itu sudah cukup. Nah, kalau umpamanya ujubu wujudullah, wujudku wujud Allah, ada aku adanya Allah. Nah, ini ditandakan dengan adanya aku. Ini namanya ada. Kalau memang adanya kita adalah adanya Allah, ya, maka ini dinamakan cukup. Tetapi kalau dia masih meminta, mencari, itu belum cukup namanya. Atau dikatakan belum ada. Kalau ada, dia akan mengalir kepada yang tiada. Maka untuk mendapatkan yang ada, carilah kodrat yang ada tapi tiada. Contohnya apa? Sebuah wujud Allah, kodrat Allah yang tidak berasal dari ciptaan siapapun tapi ada. Inilah yang tiada menjadi ada. Jadi kalau yang ada pertama sekali adalah yang tiada. Yang tiada itulah yang ada. Nah, coba kalau yang tiada itu tidak pertama ada, kita tidak tahu apa yang ada. Tapi kalau yang tiada itu yang berdiri awal, begitu ada sesuatu itu yang ada. Jadi kalau ada yang tiada, tiada itu yang pertama ada, disebutlah yang ada. Nah, inilah yang dikatakan wa khalaqtuka la'ajalika wa khalaqtu li adali. Aku ada karena engkau ada. Engkau ada, maka adalah aku. Ini adalah sebuah kesamaan, ya, sebuah kesamaan, yaitu sebuah wujud yang mewujud dalam satu wujud. Ini yang ada. Jadi kalau ada dikatakan sebuah
sesuatu yang ada, ini namanya yang tiada, itulah awalnya ada. Ya, yang awal ada itu adalah yang tiada. Membuktikan dia ada. Nah, kalau seseorang biasa menerima sinyal, rasa, pandangan, tetapi tidak terasa adanya dia, tidak memandang terpandang adanya dia, dan dialah semata, maka dia itu adalah aku. Nah, ini yang dikatakan Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia semua, itulah aku. Itu menandakan ada dia, aku pada penampakan dia. Itu yang dikatakan ada. Wujudullah. Nah, ini jadi seperti pengakuan sebuah ada. Ya, ilahi ya rabbuka wujudullah. Katakanlah wahai sekalian alam, ya kan? Adanya aku membuktikan adanya Allah. Ini yang dikatakan wujudullah atau adanya Allah. Disinilah kelincahan pandang dan rasa di dalam menetapkan ketuhanan dan Tuhan. Ketuhanan dan Tuhan disaksikan oleh dia. Ketuhanan dan Tuhan disaksikan oleh dia. Asyhadu. Nah, kalau asyhadu itu adalah dal alif doma'u. Ini kulimah tunggal. Ada penyaksian, tetapi dia bukan seorang saksi. Nah, ini yang dikatakan kulimah tunggal. Jadi dengan adanya wujud, kaji wujud, maka mengkaji yang ada itu harus melalui proses wujud, wujud dan maujud. Barulah kita tahu mana yang dikatakan ada di makom tiada, mana yang dikatakan tiada dalam wujud yang ada. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Antara ada dan tiada tidak bisa dipisahkan. Meskipun seseorang menyatakan Allah itu ada dengan memperlihatkan an-nazir yang nyata pada diri, bukan artinya dia tiada. Apabila menyebut Allah itu ada, maka yang terlihat adalah yang tiada. Apabila mengatakan Allah itu tiada, sesungguhnya itulah yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita memahami makna tertinggi dari pencarian, ya, seseorang yang telah menyatakan adanya Allah dengan adanya aku ada, menyatakan Allah itu ada, maka orang itu tidak mencari siapa Tuhan. Dia tidak butuh pencarian, dia tidak butuh merasa kehilangan, dan dia tidak merasa Allah itu ada pada suatu tempat. Tapi dia tidak bisa melihat dirinya saking nyatanya Allah pada dirinya. La mawjudun illallah. Tidak ada yang dia lihat di dirinya lagi sebuah maujud melainkan Allah. Zat yang memperlihatkan sifat. Jadi kalau ada kata ada, apa kata yang hilang? Kata ada adalah kata Tuhan. Dan kata tiada itu adalah ketuhanan. Tiada adalah kata Tuhan, berarti mengalir kepada yang tiada. Tiada adalah kata awal daripada Tuhan, belum dia bernama Tuhan. Dia tiada, tapi dilihat dia ada.
Artinya seperti apa? Seperti kita melihat batin di dalam zat. Apa contohnya? Kalimat Allah, Allah, tapi ada waw disembunyikan yang menjadi hamzah pandangan atau huruf tenggelam yang ada di dalam huruf alam. Ada sesuatu batin yang tenggelam dalam alam. Nah ini katakan ada waw di dalam kalimat alif lam lam ha. Waw tidak terlihat adalah wujud daripada dia. Maka apabila kita memanggil namanya tapi tidak menuju kepada waw, yaitu waw, hu atau dia, maka tulisan akan menjadi tujuan orang. Tujuan Tuhan adalah mencari tulisan. Ini suatu kesalahan. Jadi dengan kita memahami wujud, bagaimana dikatakan wujud itu berartikan ada, maka kita harus siap dengan pernyataan wujud dalam kajian Tuhan. Baik itu langsung, baik itu tidak langsung. Semua itu adalah ada. Wa khalaqtuka la ajalika wa khalaqtu li adali. Aku ada karena engkau yang ada, karena engkau ada itu karena aku yang ada. Inilah sebuah perjalanan serupa tapi tak sama. Wujud adalah bukan perbedaan dengan wujud. Wujud bukan menyembunyikan suatu maujud, tapi wujud itu juga lah yang maujud. Yang tiada juga itulah yang terlihat ada. Yang dia ada itu sesungguhnya itu menandakan tiada. Siapa tiada? Kita mencari sesuatu yang tiada ada di dalam yang ada. Nah inilah kajian tajalli ilahiyah, tajalli Allah, tajalli sirullah. Menyatakan Allah itu ada, seseorang tidak pernah melakukan permintaan, tidak pernah dia memberikan pertolongan atau minta tolong. Semua itu sudah ada. Ini yang dikatakan wujud. Ada, tapi kita tidak berani menjadi wujudnya. Berarti kita belum siap ada atau menyatakan adanya Allah. Itulah wujud. Wujud adalah sesuatu yang tidak diberikan nama, tapi disebut dengan ada. Ini wujud. Apakah kita sudah siap dengan adanya sebuah wujud? Dengan menyatakan adanya Allah, adanya Tuhan, adanya aku, adanya dia. Ini adalah suatu keputusan mutlak. Pencarian tertinggi, seseorang telah merasakan adanya. Bukan dia merasakan rasa, mencari-cari rasa, bukan memandang dan bermarifat kepada yang dipandang, tetapi semua itu sudah mengalir dan sudah cukup. Ini yang dikatakan ada. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Yang ada adalah bersifat Tuhan, yang tiada bersifat ketuhanan. Makanya ada la ilaha, tiada Tuhan, ya kan? Tetapi yang ada bukan sesuatu yang tiada, tetapi yang ada itu disebut dengan makom Tuhan. Tuhan bukanlah suatu ketuhanan, tetapi dia mengalirkan dari wujudnya kepada sesuatu yang dijadikannya umatnya atau pandangannya. Maka dengan kita memahami bagaimana dinyatakan atau merasakan adanya Allah, ilahi ya rabbuka ujubu ujutullah, maka untuk menetapkan ada itu harus menjadi sebuah wujud. Makanya wujud itu berarti ada. Bagaimana wujud itu? Jadi bukan ada itu mana dia, kalau dia tiada atau tidak ada, bukan. Wujud itu terdiri dari ada dan tiada. Kalau dikatakan dia ada, maka dia tiada. Kenapa tiada? Dia sesuatu yang ada. Kalau dia dikatakan ada, maka disebut tiada, karena tidak ada penamaan terhadap yang adanya itu. Jadi dengan demikian kita bisa memahami
makna dari kata wujud yang berarti ada. Jangan hanya menjadi sebuah pengakuan, jangan hanya menjadi sebuah hakikat, jangan hanya katakan itu adalah hakiki kalau memang kenyataannya belum ada. Baik, demikian untuk kita pahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. InsyaAllah jangan kita mengaku Allah itu ada, karena tidak ada ayat mengatakan dia ada, tapi dia ada di dalam kata